92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali ya kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda hari ini. Dan bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan ya seputar pendidikan, nah langsung ya bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Dan sudah bersama saya Bapak Ferry Herlianto selaku dosen dan juga pemerhati pendidikan. Apa kabar Pak Ferry? Kabarnya baik, kabarnya sehat. Ya, puji Tuhan luar biasa ya. Oke, kira-kira hari ini kita akan bahas apa nih Pak Ferry? Iya, kita akan bahas hari ini tentang penilaian Pak Ari. Karena dalam kurikulum Merdeka kan penilaian itu menjadi satu hal yang fokus ya bagi seorang pendidik, bagi sebuah institusi pendidikan, penilaian itu menjadi hal yang menjadi fokus di dalam kurikulum Merdeka ya. Tapi hari ini kita tidak akan bicara penilaian tentang bagaimana menilainya dan hal-hal yang lainnya, tidak, tetapi kita akan kembali kepada prinsip ya, khususnya kita melihat sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Mari kita melihat baik itu orang tua maupun guru-guru, mari kita melihatnya bahwa apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan atau prinsip apa yang dikatakan firman Tuhan berkenaan dengan penilaian, khususnya berkenaan dengan penilaian di sekolah. Oke. Jadi ini penilaian secara umum kah Pak Ferry atau secara umum? Secara umum ya, bukan secara umum, tetapi ditinjau dari sisi firman Tuhan, dari prinsip firman Tuhan. Iya. Oke. Supaya lebih jelas, silakan Pak Ferry. Soalnya saya agak-agak random nih Pak Ferry. Sebenarnya hari kita para guru dan juga orang tua sudah cukup biasa ya hal yang umum menjadi hal yang umum dan berkenaan dengan menilai ya, entah itu menilai pekerjaan, menilai tes, menilai latihan atau apapun itu semuanya dinilai ya begitu, atau kita katakan evaluasi lah begitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang pertama itu begini Pak Ari. Pak Ari, kalau selama sekolah kemarin-kemarin, maksudnya kemarin tahun-tahun yang lampau begitu ya, kalau kita mau ujian itu takut nggak Pak Ari? Takut banget ya. Takut ya, artinya terbebani ya. Betul, kemudian sekarang menjadi pendidik juga ya, Pak Ari juga mengajar. Apakah ketika mau menilai itu menjadi hal yang berat atau hal yang menyukakan hati? Nah ini Pak Ari. Oh, dilema ya Pak ya. Dilema loh. Kadang-kadang kan memang sebetulnya lebih, kalau dari saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi ya Pak Ferry ya. Baik. Saya justru lebih dapat tantangan ketika harus memberikan nilai Pak. Oke. Ada kesulitan apa tuh kira-kira? Ya soalnya kan saya bukan guru mata pelajaran wajib ya gitu, hanya mata pelajaran yang ada dalam kurikulum gitu ya. Jadi saya guru di luar kurikulum gitu ya, ekstrakurikuler gitu. Dan saya ketemu dengan murid-murid itu kan hanya seminggu sekali. Dibatasi dengan hanya 2 jam pelajaran, 1,5 jam. Sementara saya kan hanya berfokus pada penilaian secara apa yang saya lihat selama 1,5 jam itu kan. Nah, ketika saya membuat sebuah penilaian, ada beberapa guru yang dia full di situ, termasuk wali kelas. Pak Ari nggak salah ngasih nilai seperti ini, loh. Ya selama di jam saya dia nggak pernah bolos. Terus dia ngikutin instruksi saya. Dia tuh anaknya begini-begini. Waduh, itu di luar kemampuan saya, Bu. Saya bilang begitu. Nah, itu kan oh gitu ya. Nah, ini Pak Ferry yang buat saya sendiri kan nah gimana Pak Ferry bagusnya? saya kan hanya orang luar yang hanya 1,5 jam, sementara ya saya menilai sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dapatkan dari anak-anak. Wah, ini kok di mata pelajarannya Pak Ari kok dapat 9 semuanya ya, kok dapat 10 semuanya ya gitu kan. Ya habis anak-anak disuruh ini ngikutin, nggak pernah absen gitu kan.
Ya mungkin karena anak-anak senang di mata pelajaran saya gitu kan. Nah saya nggak, padahal ya ini anaknya ya di kelas itu nyontek, anaknya ini gini-gini. Aduh dah itu saya nggak tahu gitu. Nah itu gimana Pak Ferry? Apakah saya salah dalam memberikan satu penilaian dengan mata pelajaran yang saya ampu misalnya? Ya, baik. Ya, ini jadi dilemanya ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan kok di pelajaran Pak Ari, khususnya ekstrakurikuler yang diampu, itu baik gitu ya. Sementara dalam mata pelajaran yang sesuai kurikulum, menurut guru kelasnya itu harusnya tidak seperti itu yang didapat ya. Nah, jadi kalau kita melihat perbedaan ini, kemudian jawaban dari Pak Ari tadi ya, saya pun sama. Ketika dulu saya belajar, mengikuti ujian itu menjadi hal yang memberatkan. Artinya sulit gitu ya, berat, aduh takut nggak lulus, takut nggak bisa dapat nilai yang baik, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang saat ini kita perlu kembali gitu ya, kembali kepada prinsipnya sebenarnya. Nah, karena kalau seorang murid atau siswa itu ketika mengikuti ujian, kalau dari kemudian takut gagal, takut dapat nilai buruk dan hal sebagainya, kalau kita menilai dari sisi prinsip firman Tuhan begitu ya, itu sebenarnya gurunya itu sudah tidak sesuai dengan tujuan, karena muridnya nggak melihat sisi penilaian itu menjadi hal yang berbeda. Nah makanya kita hari ini diskusikan gitu ya, kita membicarakan hal ini supaya para guru, khususnya para guru Kristen dan juga orang tua, kita mempunyai prinsip yang benar, paradigma yang sesuai berkenan dengan penilaian. Kalau yang tadi saya tangkap sedikit dari apa yang disampaikan Pak Ari, guru wali kelasnya begitu ya, dari tempat di mana Pak Ari mengajar, itu kan fokusnya pada nilai ya. Harusnya nggak segini nilainya, harusnya nilainya lebih rendah. Jadi fokusnya itu pada nilai. Sebenarnya kalau ditanya lagi gitu kan, sebenarnya yang lebih penting itu atau yang lebih berharga itu nilai yang didapat oleh siswa atau naradidik atau perkembangan dari naradidik itu sendiri. Nah, sebenarnya kita para guru sebenarnya bisa menjawab dengan baik ya, menjawab dengan benar. Tentu kita rata-rata akan menjawab ya, tentu fokusnya adalah perkembangan dari siswa tersebut. Tetapi berapa banyak kita sudah melenceng, ya kita lebih ke arah fokusnya adalah nilai atau apa yang didapat oleh didik kita atau siswa kita. Nah, kita juga tahu ya bahwa kalau menilai katanya harus dari sisi holistik atau menyeluruh dari keadaan siswanya, baik secara kognitif, secara psikomotor maupun juga secara afektif. Tapi tetap ya, mau tidak mau, kalau kita melihat dalam pengalaman sehari-hari dan juga apa yang fakta atau data yang didapat sehari-hari, para guru kalau boleh jujur pasti lebih fokus kepada yang kognitif. Betul. Juga sama kan ya. Kalau anaknya dapat 10, itu sebuah kebanggaan. Tapi kalau anaknya mendapat nilai mungkin 5, waduh, orang tuanya sudah langsung stres gitu ya. Dan langsung ini gagal ini. Ini harus tiba-tiba langsung harus dilesin ini. Nah, begitu kan ya. Betul. Nah, tetapi hari ini makanya kita sebenarnya hal-hal seperti itu bukan berarti sama sekali salah, bukan. Tetapi itu bisa saya katakan kalau nanti berdasarkan apa yang kita diskusikan dan kita bicarakan, itu sedikit melenceng daripada tujuan dari yang seharusnya sebuah penilaian. Begitu Pak ya. Kita masuk dulu 5 prinsip gitu ya. 5 prinsip berkenaan dengan bagaimana kita seorang guru Kristen itu menilai. Sebenarnya ini juga pengetahuan umum sih. Guru yang lainnya pun sama. Ya. Yang pertama, prinsip yang pertama, saya tidak akan panjang lebar dengan prinsip ini, tetapi untuk hal yang berikutnya yang akan lebih banyak kita diskusikan. Sebelumnya saya mau infokan dulu saja bahwa apa yang kita diskusikan hari ini dan juga mungkin di pertemuan yang berikutnya itu
saya ambil dari dua sumber gitu ya. Yang pertama sumber dari artikel yang ditulis oleh Elaine Brower, itu sebuah artikel dengan judul Blessing Students with Assessment for Learning. Jadi memberkati siswa melalui penilaian di dalam proses belajar mengajar. Artikel itu mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari sebuah buku ditulis oleh 3 penulis ini, yaitu David Miller, Robert Lin, dan juga Norman Gronlund. Judul bukunya ini adalah Measurement and Assessment in Teaching. Jadi penilaian dan juga pengukuran dalam sebuah proses belajar mengajar. Nah, dari 2 sumber ini menghasilkan diskusi kita pada hari ini. Ya, gitu Pak Ari ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke 5 prinsip yang mereka sarankan. Yang pertama bahwa menentukan dengan jelas apa yang akan dinilai itu akan menolong untuk proses penilaian itu sendiri. Nah, kadang-kadang kan kita para guru juga bingung ya mau nilainya itu apa. Paling gampang adalah nilai dengan angka. Selesai. Betul. Itu paling gampang ya. Seperti kelasnya Pak Ari, ekstrakurikuler, itu juga agak ada kesulitan tersendiri menilainya Betul. Nah, karena kan lebih sisi afektif dan psikomotor ya, walaupun ada kognitifnya juga sebenarnya. Betul. Tapi persentase lebih sedikit gitu ya, lebih kecil lah dibandingkan penilaian secara afektif dan psikomotornya. Betul. Kalau seingat saya kan Pak Ari pernah bilang kurikulernya itu salah satunya adalah drama gitu ya. Kalau drama kan harus dilihat performnya ya, betul. psikomotornya gitu. Bagaimana dari kognitif yang didapatkan, dicerna, kemudian pemahaman atau menjiwai seorang tokoh dalam drama itu kan afektifnya juga ya. Dan proses yang keluar performnya itu dinilai secara psikomotornya tentunya. Nah, jadi prinsip yang pertama yang beliau-beliau ini katakan, maka yang pertama adalah bahwa kita perlu menentukan dengan jelas sebenarnya apa yang mau kita nilai dalam proses yang akan kita lakukan. Kalau kita saja para guru atau orang tua bingung dengan apa yang akan kita nilai, tentu proses penilaian itu bukan menjadi satu hal yang baik, malah menjadi satu hal yang itu tadi menakutkan bagi siswa. Menjadi pressure gitu ya, tekanan tersendiri bagi anak-anak kita. Karena apa? Karena nggak jelas apa yang akan dinilai. Itu prinsip pertama. Nah, yang kedua, prosedur penilaian itu harus dipilih karena ada hubungannya dengan karakteristik kinerja yang akan kita ukur. Artinya begini, bahwa kalau kita mau membuat penilaian tentu ada prosedurnya. Nah, mau apa dulu nih yang dilakukan? Apakah siswa langsung perform dulu? Apakah ada syarat-syarat dalam performnya atau dalam hal-hal yang lainnya termasuk tes juga ya? Kalau tes kognitif kita juga tahu ya berapa banyak bab yang akan diujikan atau dinilai. Nah, prosedur penilaian itu harus dipilih yang berhubungan dengan kinerja atau berhubungan dengan apa yang akan kita ukur. Nah, kalau nggak ada hubungannya ya berarti proses penilaian itu sebenarnya ya agak melenceng dari tujuan utamanya. Betul. Jadi ada hubungannya enggak sih? Nah, tapi kadang-kadang kita ya saya mengerti gitu ya. Saya mengerti dalam artian kita para guru, para pendidik termasuk orang tua, khususnya saya melihat lingkupnya guru aja ya di sekolah. Kita punya banyak pekerjaan administrasi itu banyak sekali. Nah, tentu tidak mudah. Sehingga paling gampang kadang-kadang kita mengukur penilaian atau mengukur kemajuan seorang siswa itu dengan ya udah aja menilainya secara kognitif. Ada hubungannya? Nggak ada, ya biarin aja lah, pokoknya ada nilainya daripada nggak ada nilainya. Nah, padahal kalau nggak ada hubungannya tentu itu jadi salah lah gitu ya. Apa yang akan kita ukur nggak sama dengan hasil yang didapatkan. Nah, kemudian yang ketiga prinsipnya adalah penilaian itu penilaian yang komprehensif, yang baik begitu, membutuhkan berbagai prosedur. Jadi nggak bisa pakai satu cara saja.
Jadi supaya kita mendapatkan hasil yang baik berkenan dengan perkembangan siswa kita atau seorang siswa, seorang peserta didik, ya tentu penilaian itu prosedurnya dari 3 sisi yang tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, memang ada kesenjangan seperti yang kasus yang Pak Ari tadi sampaikan. Di Pak Ari, nilainya secara afektif dan psikomotor yang lebih dominan itu baik, begitu ya? Betul. Sementara menurut kelasnya itu suka nyontek, suka bikin masalah lah di kelas gitu ya. Bikin masalah. Tentu sebenarnya kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya, kurang tepat sebenarnya kita menjudgment seorang siswa seperti itu. Harusnya kita mari duduk bersama sebenarnya. Ketika Pak Ari memiliki penilaian seperti itu, kemudian wali kelas mendapatkan penglihatan, bukan mendapatkan penglihatan, mohon maaf saya. dapat nilai. Tapi kan sebetulnya setiap itu kan ada ya. Sekarang kan beda kayak zaman dulu Pak ya. Kan sekarang sekolah-sekolah kan dalam penilaian kan ada apa sih Pak? Ada beberapa iniannya, ada panduannya kan, ada standarnya. Ada standarnya kan, iya, betul. Kalau nggak salah ada 5 atau ada 6 gitu kan. Jadi ada interaksi dengan teman, interaksi dengan guru, terus ini gitu kan, gitu. Ya. Nah, yang di saya bagus. Itu salah satunya. Iya, bagus semua gitu. Terus di komplain yang dikaitkan dengan di luar hak dan kewajiban saya gitu. Nah, itu dia. Tadi saya katakan sebenarnya kurang tepat. Kalau ya mohon maaf, guru wali kelasnya katakan, harusnya nggak begitu Pak Ari. Nah, sebenarnya yang baik adalah mari kita duduk bersama, baik Pak Ari maupun wali kelas tersebut. Nah, artinya apa? Ketika kita duduk bersama, ya mari kita diskusikan anak ini atau siswa ini. Masa sih anak ini atau siswa ini nggak bisa dapatkan hal yang baik atau penilaian yang baik? Emangnya harus jelek terus, harus buruk terus, harus nakal terus, atau nggak taat terus? Kan tentu kita bisa melihatnya dari berbagai segi, berbagai sisi. Ya. Nah, jadi makanya di sini dikatakan prinsip yang disampaikan oleh 4 orang tersebut, penilaian yang komprehensif membutuhkan berbagai prosedur. Artinya harus menggunakan banyak cara, jangan menggunakan hanya satu cara. Kalau kita hanya menggunakan satu cara dalam kita menilai siswa kita atau dalam menilai anak kita, ya tentu penilaiannya tidak komprehensif dan juga bagi saya tidak holistik, tidak menyeluruh. Nggak fair juga ya Pak ya. Iya, kenapa enggak kita melihatnya dari sisi yang berbeda, berkenan dengan siswa kita. Betul. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini sangat menolong kan bahwa siswa itu tidak hanya dinilai secara informasi yang didapat gitu ya, atau kognitifnya, tapi kan lebih ke arah ke perform, kemudian learning based projectnya gitu ya, ada proyeknya. Tapi ya tetaplah bahwa diharapkan melalui kurikulum Merdeka ini sebenarnya kita diarahkan untuk para guru dan juga orang tua melihat penilaian itu beragam prosedurnya, beragam caranya. Jadi nggak hanya itu saja. Tapi memang ini membutuhkan waktu. Saya percaya ini membutuhkan waktu. Mengapa? Ya sekali lagi karena kita ini semua rata-rata yang sudah jadi orang tua, kita yang jadi orang tua ini, kita ini bisa dibilang tuh generasi lama ya. Generasi yang lama, yang tahunya atau yang mengalami guru-guru itu hanya menilai secara satu sisi, tidak secara lebih komprehensif. Ya terus terang aja ya, kita kan dinilai dulu secara kognitif terus. Betul. Dan semua ada angkanya. Betul, dan subjektif Pak, itu kan saya termasuk salah satu korban ya Pak Ferry, tahulah begitu ya. Saya akademis, saya ujiannya bagus nilainya, tapi kenapa ya di rapot saya dapat C gitu. Ketika saya tanya ke dosennya, saya nggak pernah lihat kamu masuk ruang doa. Ya itulah nasib di asrama ya Pak ya. Itu buat saya kepahitan banget loh Pak. Begitu ya. Iya, jadi kan. Ya, jadi ya itu dia kesalahan, bukan kesalahan ya.
sedikit kekeliruan bahwa tidak secara komprehensif, nggak dilihat secara utuh, dengan menggunakan berbagai cara untuk kita menilai. Nah, diharapkan dengan kurikulum Merdeka ini para guru lebih sangat tertolong ya, bahwa untuk menilai seorang siswa itu mereka bisa melihatnya dari berbagai sisi. Kemudian yang keempat, prosedur penilaian yang tepat itu membutuhkan kesadaran akan keterbatasannya. Maksudnya bagaimana kita para guru dan orang tua harus benar-benar mengerti bahwa alat ukur yang kita gunakan untuk menilai itu ada keterbatasannya. Nah, jadi tidak ada alat ukur yang 100% itu sempurna untuk menilai sebuah kemampuan atau juga sebuah perform dari siswa kita. Jadi kita perlu sadari bahwa alat ukur kita itu ada terbatas, sehingga itu kita tidak boleh menyanjung terlalu fanatik begitu ya dengan satu cara penilaian. Oh, harus yang seperti ini karena ini yang paling tepat. Tidak, tetap ada keterbatasan. Tidak bisa menjadi hal yang 100% perfect begitu, bahwa ini pasti menilai kemampuan. Ya, contoh secara kognitif saja. Ketika kita misalnya tes matematika. Tes matematika dengan 10 soal. Ya, kita para guru memang punya asumsi ya, asumsi bahwa 10 soal itu sudah menjadi bahan pertimbangan kita, bahwa itu akan menjadi perwakilan dari banyaknya materi yang kita sudah jelaskan untuk mengukur penilaian, mengukur kemampuan, mengukur kemampuan dari siswa kita dari topik. Tetapi kan tetap ada keterbatasannya dalam hal soal tersebut. Misalnya, ketika anak itu belajarnya dengan contoh soal yang A, B, C, kemudian dalam soal ulangan ada tipe soal Z. Tentu ini kan jadi terbatas ya siswanya. Kemudian ada keterbatasan lagi apa? Misalnya ketika sedang mengerjakan, kondisi siswanya sedang tidak baik, ya sakit kah atau apa. Nah, hal-hal seperti itu kan menjadi hal-hal yang terbatas dan tidak bisa istilahnya penilaian itu menjadi 100% sempurna. Nah, tapi khususnya kalau kita melihat di dalam alat ukurnya itu, ya tentu ada keterbatasan-keterbatasan yang mungkin juga sulit dicerna oleh siswa kita, walaupun mungkin sudah kita menjelaskan dengan baik atau mengajar dengan baik. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, bahwa penilaian itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Nah, dalam kita belajar kan tentu ada tujuan pembelajarannya Pak Ari ya. Pak Ari juga sudah pasti sangat familiar dengan ini. Orang tua dan guru pun saya yakin sudah sangat mengerti tentang hal ini. Bahwa setiap pembelajaran ada tujuan. Nah, prinsip yang mereka tekankan lagi ini dikatakan bahwa penilaian itu sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Betul. Nah, kadang-kadang saya pernah juga mengalami bahwa saya lupa tujuan pembelajaran itu. Yang ada adalah bahwa penilaian itu yang menjadi tujuan saya. Nah, padahal kalau seperti itu kan sudah melenceng. Iya, betul. Nah, saya menilai, mau melakukan assessment itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apakah siswa saya itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak? Makanya saya ada penilaian. Tapi kadang-kadang kan kita lupa bahwa yang jadi tujuannya adalah penilaian itu sendiri. Sehingga, maaf kata, ketika kita menilai tes gitu ya, kemudian 50% di kelas kita itu mendapat nilai yang tidak baik atau anggap KKM tidak mencapai KKM begitu ya. Kita kan kadang-kadang marah ya. Kadang-kadang kita kan sebel gitu. Sudah ya yakinlah, percaya bahwa guru-guru di Indonesia, baik guru-guru Kristen sudah mengajar dengan baik. Nah, sudah mengajar dengan baik, tapi kok hasilnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita marah boleh nggak? Ya wajar. Kita sebel, ya wajar. Tapi jangan sampai berpikirnya gini, aduh sebel, aduh marah, ini gimana sih anak didik saya ini, gimana sih siswa saya ini, nggak ngerti apa gitu. Kok ini sampai
nilainya jadi buruk semua. Nah, itu kan menurut saya itu sudah melenceng, karena padahal nilai itu kan bukan tujuan utama kita melakukan penilaian. Kita mau lihat sebenarnya melalui penilaian itu bahwa siswa kita itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau kita menghadapi hal seperti itu, mari kita melihatnya secara menyeluruh. Ada apa dengan kita di kelas ini? Kemarin mungkin dengan latihan sudah oke, tapi mengapa begitu ada tes, ada ujian, ternyata hasilnya berbeda dengan latihan yang biasa dilakukan. Nah, jadi mari kita cek kembali. Jangan kita semata-mata melihat, aduh ini nilainya buruk semua, jadi harus remedial, jadi susah, jadi ribet. Nah, tentu kita nggak bisa ke arah tersebut. Nah, itu 5 prinsip yang baik Miller, Lin, kemudian Gronlund dan juga Brouwer itu sampaikan. Betul. Nah, kita coba pertanyaan yang tadi, Pak Ari, silakan. Iya. Nah, jadi apakah 5 prinsip ini tuh hanya berlaku di jam anak-anak sekolah itu, Pak, lingkupnya gitu kan? Contohnya kayak begini, Pak ya. Anak-anak dilarang merokok di sekolah, tapi di luar sekolah kan yang nggak boleh merokok di sekolah. Di luar sekolah boleh merokok dan ketahuan misalnya merokok. Pak, ini kan lagi nggak jam sekolah, Pak. Itu yang pertama. itu kan baik. Dilema juga, Pak ya. Nah, ini nggak di Bandung ya, ini zaman saya ngajar di Jakarta ya. Jadi saya guru agama waktu itu. Jadi ada dua kasus nih, Pak. Jadi yang pertama ini anaknya tuh rajin banget, Pak, rajin. Kehadiran di pelajaran agama itu rajin, tapi di luar jam pelajaran, di luar kelas, aduh Pak, pokoknya itu secara moral itu kan di luar sekolah. Kenapa Pak Ari bawa-bawa ke sekolah? Nah, itu satu kubu. Ke satu kubu yang lainnya ada beberapa siswa ya, khususnya satu siswa yang dia itu kehadirannya itu bisa dikatakan 1 bulan itu belum tentu hadir. Tapi waktu ujian nilainya bagus. Dan ketika saya ngomong secara pribadi, secara keras saya bilang, ya udah kalau kamu nggak hadir, Bapak kasih nilai 0. Terus akhirnya dia, ya udah Bapak kasih 0 aja nggak apa-apa. Nah terus dia kekeh. Akhirnya saya ngobrol dengan dia. Akhirnya dia ngomong, Pak, kan waktu itu saya ngajar itu jam 2 siang Pak Ferry. Nah jam 2 siang itu kebetulan bapaknya itu kan dagang di pasar. Jadi itu bongkar muat sayuran, Pak, gitu. Jadi saya harus bantu bapak saya bongkar muat sayuran. Kalau saya nggak bantu nggak ada lagi, Pak. Jadi saya pulang, gitu. Oh, akhirnya saya kasih nilai bagus, Pak, gitu. Jadi kan, nah, apakah salah Pak dengan saya cara menilai saya kan saya hanya pakai yang tujuan pengajaran ya, bahwa anak ini bisa dia menerapkan tujuan pelajaran agama saya, jadi dia menolong orang tua, menolong sesama, tapi secara tanggung jawab akademik dia kehadirannya itu absen terus gitu. Jadi ini kan juga masalah juga dengan kepala sekolah dan wali kelas. Anak ini kan absensinya aja banyak bolongnya, kenapa dikasih nilai A? Sementara anak ini rajin, bagus, tapi kok Bapak kasih nilai B gitu. Nah itu gimana Pak dengan kasus-kasus seperti ini Pak? Baik. Ya sebenarnya prinsip penilaian ini sih, kalau saya melihatnya sih sebenarnya bisa dipakai di luar hanya jam mata pelajaran di kurikulum. Ya contohnya begini, misalnya tadi, bahwa penilaian yang komprehensif membutuhkan berbagai prosedur. Contohnya ketika kita di rumah gitu ya, kita ingin menolong anak kita itu mencapai satu tujuan, bahwa anak itu bisa bersih-bersih, bisa ngepel lah gitu ya, bisa ngepel. Nah, tentu kan kita perlu mengajarkan caranya, cara yang benar bagaimana mengepel, alat pelnya diperkenalkan segala macamnya. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu prinsipnya bahwa untuk mencapai tujuan itu, bahwa penilaian itu perlu berbagai prosedur. Artinya gini, prosedur itu termasuk salah satunya adalah adanya latihan, adanya juga bisa dikatakan ya kegagalan. Dalam artian seperti ini, ketika anak kita diminta untuk
belajar mengepel dengan baik sampai bersih, tentu kan itu sebuah proses ya Pak Ari ya. Betul. Nah, satu kali diajarin langsung bisa ngepel bersih gitu, nggak belepotan, nggak airnya terpercik kemana-mana, jadi kotor dan yang lainnya. Tentu itu sebuah proses, perlu waktu dan ya perlu continue untuk terus dilakukan. Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita contohkan dalam menerapkan prinsip itu, prinsip yang nomor 3 tadi itu seperti itu Pak Ari. Nah, kembali kepada yang tadi Pak Ari katakan, saya ke yang kedua dulu ya. Bagaimana itu Pak dengan kondisi seperti itu? Secara kedatangan begitu ya, karena itu yang juga dinilai, betul ya Pak Ari ya. Betul. Nah, itu kurang sekali, tetapi secara praktek kehidupan bagus banget gitu kan. Sekali. Kebalikannya ya tadi ya kan, secara kehadiran dia bagus sekali, tapi secara praktek kehidupan jeblok. Jeblok, beda gitu ya. Nah, itu sebabnya dikatakan tadi ya, pakai prinsip yang ketiga lagi aja lagi ya. Prinsip yang ketiga bahwa membutuhkan berbagai prosedur. Nah, kalau saya di posisi Pak Ari seperti yang tadi disampaikan, hal itu menolong saya untuk membuat prosedur penilaian itu dalam beberapa sisi. Ya, memang salah satu sisinya adalah sisi kehadiran. Nah, sisi kehadiran, sisi kemudian dia memahami materi gitu ya, kalau ujian gitu kan. Kemudian kita bisa menilai juga dari sisi bagaimana mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan begitu kita bisa sedikit memperoleh penilaian yang cukup menyeluruh dari siswa kita tersebut. Apalagi ini memang sisi pelajaran agama begitu ya. Nah, tentu kan kita berharap bahwa siswa kita tidak hanya belajar kognitifnya saja, mengerti secara iman Kristen, bagaimana apa kata Alkitab, tapi nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau saya di posisi Pak Ari, tentu ini akan memacu saya begitu untuk mengambil penilaian itu dari berbagai segi. Nah, jadi tidak hanya dari tes dan kehadiran gitu Pak Ari. Karena kalau tes dan kehadiran, ya kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penilaian yang cukup menyeluruh berkenaan dengan siswa kita ya. Kasusnya jadi kayak tadi itu, ada yang datang terus, nilai kedatangannya tentu kan full itu ya. Tapi praktek kehidupannya nggak ada. Jeblok. Nah, jadi dari berbagai segi inilah kita bisa ambil untuk penilaian. Nah, begitu Pak Ari. Nah, kemudian kalau yang pertama, apakah ini bisa dipakai di dalam kehidupan atau proses belajar yang di luar kelas, khususnya misalkan ekstrakurikuler mungkin atau hal yang lainnya, saya rasa bisa. Karena kita kan keseharian kita ini sebenarnya juga kan tidak lepas dari dinilai ya. Nah, Pak Ari bekerja sebagai di Maestro, tentu ada penilaian dari orang yang berhak menilai. Saya sebagai seorang dosen dan praktisi pendidikan, saya pun dinilai, begitu kan, oleh pimpinan saya, oleh siswa saya, dan kalau di sekolah ya juga dinilai oleh orang tua tentunya. Nah, jadi prinsip-prinsip ini sebenarnya bisa kita praktekkan walaupun tidak bisa 100% kita aplikasikan dengan aplikasikan 100% lah begitu ya. Karena ini memang lebih menjurus kepada praktek yang ada dalam proses belajar mengajar di kelas atau secara formalnya. Jadi kalau saya mau balik tadi pertanyaannya Pak Ferry di awal gitu, lebih berat mana gitu? Kayaknya lebih berat ketika memberi penilaian ya Pak daripada mengajar ya Pak ya? Atau gimana Pak Ferry? Iya benar. Bukan kebanyakan, termasuk saya pernah melakukannya. Salah juga. Sebenarnya kalau prinsipnya kita menilai itu ya, kan biasanya kan begini, kita ambil tujuan pembelajaran, betul ya? Lalu kita materi, lalu kita mengajar, baru kita buat
penilaian, betul ya? Iya, iya. Nah, kan biasanya gitu. Tetapi sebenarnya kalau prinsip assessment yang benar atau penilaian yang benar itu setelah kita mendapatkan tujuan dalam pembelajaran, Pak Ari, kita harus menentukan evaluasinya. Kita harus menentukan penilaian. Baru setelah itu ada materi. Jadi langkah awal itu kita harus berkiblat pada yang poin 5 tadi ya Pak ya, tujuan pembelajaran itu sendiri ya Pak ya? Betul, tujuan pembelajaran itu. Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran baru kita langsung ke step berikutnya adalah penilaian itu. Dalam artian begini, saya akan mencapai tujuan ini bagaimana caranya? Dengan penilaian yang akan saya lakukan. Nah, kan kebanyakan kita lompat ya langsung materi. Betul. Bukan nggak tahu. Maksudnya kita melewatkan bagaimana prosedur penilaian yang akan saya lakukan. Nah, itu kita lewatkan seringkali sehingga yaitu akhirnya ya nggak maksimal penilaiannya begitu. Iya. Ini memang tidak mudah ya, Bapak Ibu ya. Betul. Kalau kita mau kembali kepada prinsip yang benar, tidak mudah. Betul. Tetapi kalau kita mau hanya asal menilai, ini menjadi hal yang mudah. Gitu. Betul. Tapi yang akan jadi masalah adalah bahwa satu, siswa kita mungkin akan sulit sekali mencapai tujuan pembelajarannya secara holistik. Ya. Kenapa? Karena mereka hanya taunya nilai. Iya. Nilai. Jadi tidak ada istilahnya, jadi saya ini dihargai itu karena nilai saja. Tidak dihargai bahwa saya secara manusia atau pribadi yang utuh. Yang kadang-kadang bisa salah, yang kadang-kadang bisa melakukan kecurangan, yang kadang-kadang bisa moodnya bagus banget. Nah, sebenarnya kan proses pendidikan itu atau proses dalam belajar mengajar itu kan melihat keseluruhan ya. Betul. Apalagi sekarang nilai kan bisa dibeli ya Pak ya. Asal ada maaf ya Bapak Ibu. Itu kan kasihan anak-anaknya gitu kan. Kita melihat yang berbeda itulah nanti Pak Ari. Ya itu kan sama aja dengan membunuh anak ya Pak ya sebetulnya ya gitu loh. Ini hanya di sinetron kok ya. Ini hanya di sinetron. Sinetronnya lebay kok. Betul. Sinetron yang ditambah iklan yang banyak. Ini mah cuman ada di drakor ya. Apalagi yang punya anaknya kepala yayasan gitu. Gitu. Oke. Baik Pak Ari, kita lebih baik kembali ke laptop deh. Oke. Iya. Baik. Jadi dari 5 prinsip itu 4 orang ini kemudian mengembangkan ada 3 kata berkenaan dengan penilaian kan. Iya. Penilaian adalah sebuah blessing bagi murid kita. Atau bagi kita sendiri juga. Kemudian yang kedua, penilaian adalah sebuah grace. Dan yang ketiga, penilaian adalah sebuah judgment. Nah, sebenarnya dari prinsip tadi itu kita mau mengarahnya ke 3 hal ini. Makanya tadi saya katakan sepertinya kita tidak akan bisa bicarakan semuanya 3 hal ini. Kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, perbincangan berikutnya. Nah, tapi kita pertama dulu yang bahwa penilaian adalah sebuah blessing. Nah, saya baru dengar ini Pak Ferry malah. Ya, betul. Ini hal-hal yang sebenarnya hal yang prinsip sekali untuk guru-guru Kristen dan orang tua itu tahu bahwa penilaian itu adalah sebuah blessing. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Penilaian adalah sebuah berkat bagi, ini kita melihatnya ke sisi siswanya ya. Nah, berapa banyak kita lah yang pernah mengalami ketika kita mau ujian itu, ini menjadi hal yang sebenarnya tidak membebani dalam hidup kita. Atau kita buat skripsi aja dulu. Kita buat skripsi itu kan ya bisa dikatakan menjadi sebuah beban. Betul. Kita kurang tidur, kita mungkin pontang-panting cari referensinya, kita juga mungkin agak grogi ketemu dosen pembimbing, atau mungkin bahkan takut. Nah, jadi menurut 4 orang ini, Miller dan rekan-rekan serta Brower ini katakan bahwa kalau seperti itu sebenarnya sudah melenceng dari tujuan dari sebuah penilaian dari sisi kita para pendidik Kristen.
Kenapa? Karena penilaian itu nggak jadi berkat jadinya, menakutkan, menegangkan, membuat susah, dan pokoknya hal-hal yang negatif. Seharusnya mereka katakan seperti ini. Sebenarnya ketika kita menilai seorang siswa itu mengerti kenapa saya dinilai. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari dia tahu kenapa saya dinilai atau tujuan saya dinilai. Sebenarnya dari penilaian ini saya belajar apa sih? Nah, jadi tidak hanya sekedar belajar untuk dapat nilai. Nah, saya mengaplikasikannya dengan pengalaman saya seperti ini, Pak Adi. Ketika saya membuat tesis, dosen pembimbing saya katakan seperti ini, Ferry, kalau nanti kamu lanjutkan tesis kamu ini, katanya, jangan lihat tesis ini hanya sekedar kamu selesai pasca sarjana kamu. Jangan lihat tesis ini hanya sekedar nanti untuk dapat nilai bagus ketika ujian sidang tesisnya. Tapi lihatlah membuat tesis ini sebagai kamu proses belajar. Dari membuat tesis ini, kamu belajar apa tentang Tuhan? Kamu belajar apa tentang kemandirian? Kamu belajar apa tentang progres hidup? Kamu belajar apa tentang berkomunikasi dengan orang lain? Nah, jadi saya tangkap apa yang dikatakan oleh pembimbing saya itu. Nah, setelah saya cari-cari teorinya, nah, maksudnya ini, bahwa penilaian itu adalah sebuah berkat bagi saya yang sedang dinilai. Sehingga ketika saya mengerjakan tesis saya, ketika ada kesulitan, saya ingat, nggak boleh putus asa saya. Karena ini proses belajar buat saya. Oh, berarti Tuhan mau saya ini harus lebih sabar ini menghadapi dosen pembimbing yang tiba-tiba minta diganti beberapa halaman. Atau mungkin sumbernya minta cari yang lebih baru dan sebagainya. Oh, saya belajar untuk lebih sabar ini Tuhan maunya. Ketika misalnya ngeprint, printernya rusak, saya belajar untuk apa lagi nih? Nah, jadi penilaian itu menjadi sebuah berkat. Tidak menjadi sebuah hal yang menakutkan dan akan lewat begitu saja tanpa memberikan dampak yang positif bagi siswa kita. Wah, ini kayaknya saya pribadi harus banyak bikin pengakuan dosa ya, Pak ya. Ya, kita semua lah, saya baru dengar ini loh. Wah, ini benar-benar seandainya ya Pak ya, seandainya ya saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya setelah mendengarkan acara ini begitu ya, paparan Pak Ferry ini ya, jadi anak-anak juga nggak merasa terbebani ya ketika mengikuti pelajaran, guru-guru juga nggak merasa terbebani dalam melaksanakan tugasnya ya Pak ya, karena sebuah penilaian adalah sebuah blessing itu ya Pak ya. Iya. Nah, dari sisi kita para pendidik pun menjadi sebuah blessing juga ya. Misalnya seperti yang kasus yang tadi saya sebutkan di awal ketika mengerjakan tes, setengah dari kelas fail gitu ya, gagal, nggak nyampe KKM lah anggaplah. Nah, makanya kita dari sisi pendidiknya bahwa kalau kita menilai juga adalah sebuah berkat, kita nggak serta-merta langsung langsung putus asa, kita langsung kepikirannya, ini berarti harus buat remedial, ada remedial teaching, bikin waktu habis dan segala macamnya. Tetapi kalau kita melihatnya bahwa 50% kelas kita fail, gagal. Berarti ini saya belajar untuk saya perlu menjelaskan lagi. Kedua, saya perlu belajar lagi melihat dari sisi siswa saya yang gagal. Ada apa? Kenapa mereka bisa gagal? Nah, siapa tahu mungkin ada bentuk-bentuk soal yang sulit bagi mereka, atau asing, ataupun hal yang lainnya. Nah, jadi kita menjadi tidak merasa terbebani dengan kita memberikan penilaian untuk selanjutnya atau perbaikan penilaian yang lain. Kenapa? Karena kita melihatnya itu sebagai sebuah berkat. Proses untuk kita bertumbuh, proses kita untuk belajar sesuatu tentang kehidupan. Sehingga kita nggak akan melewatkan ini begitu saja hanya demi sekedar nilai.
Iya, iya. Sebetulnya ini sama dengan orang tua juga ya. Ya, betul. Ya, ini nggak hanya berlaku pada dunia pendidikan ya, ternyata semua bidang ternyata ya Pak Ferry ya. Ya, sama. Jadi ya mari kita melihatnya bahwa kalau kita dinilai, ya kita belajar bahwa ini sebuah berkat juga. Nah, kita yang menilai pun menjadi sebuah berkat juga untuk kita apa ya itu tadi belajar sesuatu. Ya khususnya orang tua kita lihat sisi orang tua sekarang. Saya percaya tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang ingin mendapatkan atau ingin punya anak gitu ya, anak-anak yang bisa dikatakan kategorinya sulit. Entah sulit belajar, sulit secara karakter, sulit secara lain-lain lah begitu. Saya percaya tidak ada satu orang tua pun yang bercita-cita seperti itu. Nggak ada. Semuanya mah pengennya anaknya oke semuanya. Nah, tapi kan dalam faktanya tidak ada satupun anak yang Tuhan titipkan kepada setiap orang tua juga yang tidak ada masalah. Setiap anak punya masalah. Nah, ketika kita menilai anak kita ini, kemudian istilahnya yang Tuhan titipkan ini, nah mari kita melihatnya bukan sebagai sebuah beban, tapi mari kita melihatnya sebagai sebuah berkat juga. Misalnya ketika dititipkan Tuhan anak yang sulit untuk berkonsentrasi, nah orang tua jangan cepat-cepat patah semangat, orang tua jangan cepat-cepat mungkin ya marah lah begitu. Kok nggak bisa ini gimana, hilang kesabaran. Nah, sebenarnya ini sebuah proses belajar yang sebenarnya akan sangat memberkati orang tua itu sendiri. Kalau kita menjalaninya dengan pikiran dan hati yang benar, karena mengerti tujuannya ingin dicapai. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang sudah negatif ya tentu ya itu jadi hal yang sulit ya, jadi enggak ya jadi beban lah tentunya bagi orang tua, dan akhirnya orang tua nggak belajar satu hal yang baik dalam proses kehidupannya. Wah ini indah sekali ya dan sangat menginspirasi ya dan menemplak lah ya buat secara pribadi saya sendiri begitu ya sebagai praktisi pendidik. Jadi saya harus menemplak saya juga Pak Ari. Ketika saya kembali pelajari hal ini, oh iya ya saya agak salah juga nih. Oh salah lagi di situ tuh. Iya, aduh Pak Ferry, tentunya seperti janji Pak Ferry ya nanti kita akan bersambung ya Sobat Maestro ya. Kalau misalkan hari ini juga ada pertanyaan-pertanyaan bagi Sobat Maestro, langsung ya bisa SMS ataupun WhatsApp ke kami. Pak Ferry, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita bahas hari ini Pak Ferry? Sebelum kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Hal yang kita bisa simpulkan begini, jangan sampai kita melakukan penilaian itu jauh daripada tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan yang menjadi penentu dari semua penilaian yang kita akan lakukan. Nah, entahkah tujuan pembelajaran, entahkah tujuan yang orang tua misalnya ya, tujuan untuk membekali anak-anak kita dengan skill hidup ataupun hal yang lainnya, kita balik semuanya kepada tujuan. Jadi jangan caranya dulu, tapi perhatikan tujuannya dulu. Apa yang akan kita capai? Apa yang ingin kita harapkan supaya anak-anak kita itu dapat melakukan sesuatu. Nah itu yang penting, itu yang menjadi fokus kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ferry sudah mengingatkan kita semuanya. Baik Sobat Maestro, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya dan juga Pak Ferry, dosen dan juga pemerhati pendidikan, mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.